Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi di kajian Kampung Syariah edisi Ramadan. Masya Allah, sekarang sudah hari kesekian ya kita di penghujung Ramadan. Alhamdulillah Allah selalu beri kita semangat untuk menimba ilmu dan mudah-mudahan masih semangat juga menjalankan ibadah di bulan Ramadan pastinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Ella Syadia tentunya dan juga bersama dengan Ustadz Furqon yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kami. Nah, seperti biasa di Sabtu sore jam 5 kita akan memulai kajian tanya jawab seputar Ramadan. Alhamdulillah sudah ada beberapa kali pertemuan yang kami adakan melalui Zoom online. Jadi bagi teman-teman yang sempat ketinggalan untuk kajiannya bisa langsung dicek di YouTube-nya Kajian Kampung Syariah. Nah, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita semua makin tambah semangat lagi dalam beribadahnya serta semangat lagi dan mengetahui apa-apa aja sih ibadah selain berpuasa di bulan Ramadan. Baik, kalau gitu kita akan buka kajian pada sore hari ini sambil menunggu waktu beduk ya pastinya di Indonesia. Langsung saja kita baca doa serta surat Fatihah. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada sore hari ini. Allah jadikan bahwa sore hari ini dicatat sebagai amal baik kita di bulan Ramadan dan diberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Amin. Amin amin ya robbal alamin. Nah, alhamdulillah sudah hadir juga nih Ustadz Furqon. Kita sapa-sapa dulu yuk. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz Furqon kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja dan tentunya kita semua masih semangat di bulan suci Ramadan, di penghujung bulan suci Ramadan Ashurul Awakhir, 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ngomong-ngomong tentang Lailatul Qadar, nanti kita akan bahas ini juga ya Ustadz ya. Karena kita akan lebih fokus pembahasannya mengenai ibadah-ibadah apa saja sih yang bisa kita kerjakan dan di luar puasa pastinya ya, tentunya di penghujung Ramadan ini. Masya Allah. Baiklah, kalau gitu langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Furqon. Tafadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Segala pujiannya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat berada di bulan suci Ramadan, nikmat berada di 10 akhir dari bulan suci Ramadan. Yang mana Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk apa? Mencari Lailatul Qadar pada 10 akhir di bulan suci Ramadan. Nah, insya Allah pada kesempatan yang singkat yang berkah ini menjelang berbuka ya waktu Indonesia, kita akan sedikit membahas mengenai malam Lailatul Qadar. Sebelum itu kita membahas terlebih dahulu tentang iktikaf. Iktikaf yaitu apa? Iktikaf itu berdiam diri, bukan hanya berdiam ya, tapi bertahan gitu lah ya. Mulazamatus syai' yaitu menahan diri, menahan supaya diri kita, pikiran kita itu fokus untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala di masjid saja. Nah, itu al-i'tikaf. Dan dari ini ada itu dari Al-Qur'an. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmus siyam ila al-lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Wa tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid. Jangan kalian mubasyarah berjima dengan istri wa antum aqifuna fil masajid. Sedangkan kalian itu masih
dalam keadaan i'tikaf di masjid. Jadi mubasyarah atau jima itu termasuk pembatal daripada i'tikaf kita ketika kita di masjid. وعرف الحنفية بأنه اللبث في المسجid تقام فيه الجماعة بنية الاعتكاف مع الصوم. Hanafiyah, ya, ulama atau madzhab Hanafiyah mendefinisikan i'tikaf itu sebagai al-labthu, yaitu menetap diri di masjid, tuqamu, di masjid yang mana di dalam masjid tersebut didirikan sholat jamaah. Di situ bukan musola, tapi apa? Masjid agung, masjid akbar, masjid yang besar yang biasanya ada sholat Jumat dan biasanya ada apa? Ada sholat 5 waktu, atau di sini juga bisa masuk pada musola juga ya. Karena di sini disyaratkan tuqamu fil jamaah, yang mana dilaksanakan di dalamnya tuqamu fihi al-jamaah bi niyatil i'tikaf ma'as-shaum. Ada sholat 5 waktunya dan lain sebagainya. Yaitu masjid yang boleh kita i'tikaf di dalamnya. Bahwa luzum lazim ta'atillah. Nah, tapi apakah i'tikaf itu misalkan harus 10 hari ya penuh, ataukah boleh misalkan 4 hari, 3 hari? Nah, di sini para ulama berpendapat, ada sebagian ulama Hanafiyah dan mazhab-mazhab yang lain mengatakan dibolehkan hanya misalkan sejam saja beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran dan sebagainya, itu sudah terhitung pahalanya, pahala iktikaf. Tapi tentunya lebih ahsannya lagi untuk beriktikaf 10 hari full ya di bulan suci Ramadan. Nah, ini juga warid ya, iktikaf tersebut telah Nabi Muhammad SAW contohkan. Karena Rasulullah SAW ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan. Hadisnya muttafaq alaih. Adalah Nabi Muhammad SAW beriktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Wa an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta qabadahu thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Adalah Nabi dahulu selalu iktikaf 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Ketika beliau meninggal, maka istri-istrinya pun melanjutkan iktikaf di masjid. Hukumnya apa? Hukumnya tentunya sunnah. Kemudian waktu iktikaf ya juz iktikaf fi ayi waktin. Sebenarnya boleh-boleh saja kapan saja di bulan suci Ramadan, mau awal Ramadan atau pertengahan. Tapi sebagaimana untuk mengikuti ta'asian, mengikuti Nabi, sunnah Nabi, ada Nabi beriktikaf di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Nah, perbedaan ulama juga tentang masjid-masjid apa saja. Tadi kan sudah saya katakan bahwa Hanafiyah mengatakan al-masjid allati tuqam fihi as-shalawat atau al-jamaah. Masjid yang didirikan di dalamnya sholat 5 waktu. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang i'tikaf di masjid itu Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, kemudian Masjid Aqsa saja gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan di masjid yang di dalamnya ada sholat Jumat, masjid besar biasanya. Jadi tidak termasuk musola di dalamnya. Tapi pendapat yang rajih, yang kuat itu adalah setiap masjid bisa. من صحة الاعتكاف في كل مسجد وهو الراجح لعموم الأدلة ولأن رأيه وإن كان عاما لا يختص أن رأي من الشافعي والمسجد فيما تقام فيه صلوات خمس جماعة حيث كان معظم المساجد تقام فيها الصلوات في جماعة فإن اعتكف في مسجد لم تقم فيه جماعة في بعض الصلوات كالمساجد متخذة في أماكن عمل لم يضر خروج لصلاة الجماعة في مسجد آخر وكذا في صلاة الجمعة
ولأن القول يجوز الاعتكاف في كل مسجد في i'maru li buyutillah azza wa jal wa taysir al mukallafillah. Jadi di musola, di masjid ya yang ada sholat Jumatnya itu boleh-boleh saja. Yang penting apa? I'mar li buyutillah. Musola juga itu adalah baitun min buyutillah, rumah Allah. Maka sama dengan masjid. Misalkan di tempat kerja kita ada musola, kita beritikaf sejam di situ atau beberapa menit gitu ya, membaca Al-Quran, bermudarosah, itu juga bisa dikatakan dia itu sudah i'tikaf. Syarat i'tikaf, niat Islam, berakal, toharoh, kemudian di masjid, tarkul wati, tidak berjima, itu syarat daripada sah i'tikaf. Sebenarnya buat apa sih kita tuh i'tikaf? Ya, supaya apa? Supaya kita bisa fokus di 10 akhir dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini uri itu atau raaitu Lailatul Qadri wa inni nusituha faltamisuha fil ashir awakhir. Maka Nabi mengatakan carilah di 10 hari akhir di bulan suci Ramadan. Yang apa? Hari-harinya itu, malamnya itu apa? Malam ganjil ya. Seperti malam 21, malam 23, malam 25 dan seterusnya. Itu biasanya apa? Berdasarkan hadis-hadis Nabi itu sangat dianjurkan. Nah, kemudian apa itu sebenarnya malam Lailatul Qadar yang kita diperintahkan untuk mencarinya iltamisuha. Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu secara bahasa ada banyak pengertian ya. Dikatakan Lailatul Qadar, ada yang mengatakan di mana di dalam hari tersebut arzak, kemudian akadar, takdir-takdir, rizki-rizki, ya semua berkaitan tentang takdir, rizki dan lain sebagainya itu ditentukan di malam tersebut. Jadi barang siapa yang dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan ketika itu dia berbuat amal soleh banyak memperbanyak gitu ya. Nah maka dia ditakdirkan sebagai orang yang baik dan semua kehidupannya akan menjadi keberkahan dan tentunya di situ dianjurkan sangat untuk apa? Berdoa agar doa kita terkabul ya karena malam tersebut malam yang ditentukan qadar takdir-takdir kita. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala takdir-takdir yang baik gitu. Sebagaimana kita tahu Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Umat Islam itu diistimewakan dengan Lailatul Qadar karena umat-umat terdahulu itu mereka punya umur ya, itu sangat banyak sekali, sangat panjang umur mereka 100 tahun masih hidup, 100 lebih gitu ya. Alfasanatin 1000 tahun masih pada hidup. Seperti komen Nabi Nuh. Tapi Nabi Muhammad hanya dikasih Lailatul Qadar. Itu makanya Nabi Muhammad umatnya dikasih Lailatul Qadar karena umurnya para umat Nabi Muhammad itu tidak banyak, tidak panjang umurnya sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka diberikanlah malam Lailatul Qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui berkata salah satu ulama ya terkait tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Waqala Mujahid rahimahullah taala, seorang ulama Mujahid namanya berkata, Lailatul Salimah. Lailatul Qadar itu Lailah Salimah. Ya, Salimah yang terjaga. Tidak bisa syaitan ya'mal fiha su'an. Syaitan itu tidak sama sekali bisa melakukan kejelekan, wala ada dan gangguan. Nah, itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sumiyat Lailatul Qadar, dinamakan Lailatul Qadar karena azam, karena betapa agungnya dia dan betapa qadriya wa syarafnya, ya agungnya malam Lailatul Qadar min qaulihim. Dan dinamakan juga Lailatul Qadar karena li ta'at fi qadrin azim, karena kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan itu qadran azim, sangatlah besar pahalanya. Jadi orang yang beribadah di dalam malam Lailatul Qadar itu sangatlah besar pahalanya. Nah itu
penamaan daripada apa? Lailatul Qadar, ada yang namakan apa? Malam penentuan rezeki, maka berdoalah kita. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah musimnya ketaatan, ya, hari-hari ketaatan, yang mana ketaatan di situ sangat dianjurkan sekali dan sangat besar pahalanya. Nah, kemudian setelah itu, kapan sih sebenarnya malam Lailatul Qadar? Kan? Atau kenapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan, gitu? Jadi Nabi Muhammad SAW tidak memberi kita kabar gitu pada malam ini, malam 23, malam 27 misalkan, malam 21 gitu. Malah Nabi mengatakan carilah dia di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Ikhtalafal ulama fi ta'yin hadhihi laila ila 23 qaulan. Pendapat para ulama saja ada 23 tentang kapan itu Lailatul Qadar. Nah, yang paling rojihnya itu di bulan suci Ramadan, pada 10 akhir bulan suci Ramadan, dan pada hari-hari atau malam witir ganjil. Kenapa? Supaya apa? Dirahasiakan ayyastahid mayyatlu hadil laila fi ibadati rabbi. Untuk apa bersungguh-sungguh nih? Entah itu 21, entah itu malam 23, malam 25, itu kita diperintah untuk bersungguh-sungguh. Jadi kita tidak pilih kasih gitu ya. Nanti malam bukan malam Lailatul Qadar nih, bukan malam ganjil, santai aja lah, nanti besok lagi. Nah, itu seharusnya apa yang diminta adalah untuk memperbanyak di sepanjang 10 hari atau di bulan suci Ramadan seluruhnya. Minha tanafus fil khairat bi tahsil katsir min ta'at. Itu berlomba-lomba untuk apa? Memperbanyak ketaatan. Wa akhfaha, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa akhfaha ta'ala kama akhfa sa'irul asya fa innahu akhfa ridahu. Dan sesungguhnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan semua sair asya fa innahu akhbar ridhahu fi ta'at hatta yuraghib ibadahu fil kul, sampai supaya apa disembunyikan, supaya hamba-hambanya itu mereka ditarghib, dimotivasi untuk melakukan ibadah di setiap harinya. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjut pada sesi pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Ada pertanyaan? Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya ya. Masya Allah sekali kita diingatkan tentang pentingnya dan luar biasanya malam Lailatul Qadar diturunkan bagi umat Islam, di mana Allah juga sudah memerintahkan kita untuk mencarinya di 10 hari terakhir sebelum Ramadan kita berakhir ya. Mudah-mudahan kita semua dapat menemukannya dan kita bisa mendapatkan takdir yang terbaik. Tadi sudah Ustadz Furqan sampaikan juga ya manfaatnya seperti apa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin dari penjelasan panjang Ustadz Furqan sudah tidak sabar untuk bertanya-tanya. Boleh silahkan langsung tulis aja jawab pertanyaannya di kolom chat. Kami akan bacakan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dan insya Allah akan dijawab langsung ya oleh Ustadz Furqan. Nah, baik kalau gitu Ustadz, kita akan mulai. Ini dia sesi tanya jawabnya, yaitu dari saudara kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, saya adalah seorang ibu baru melahirkan dan mempunyai bayi. Apakah saya tidak bisa merasakan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, misalnya seperti beriktikaf dan juga melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti di masjid, karena saya tidak memungkinkan keluar dan membawa bayi saya. Apakah masih bisa dilakukan di dalam rumah, Ustadz? Kira-kira ibadahnya bisa seperti apa, Ustadz, untuk perempuan agar tetap bisa merasakan berkahnya Ramadan. Nah, mungkin ini juga akan mewakili bagi para perempuan-perempuan dan ibu-ibu ya sekalian yang mungkin tidak ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk bisa berlama-lama dan juga hadir langsung ke dalam masjid seperti itu, Ustadz, berlama-lama. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Ustadz Furqon. Kira-kira ibadah apa saja nih Ustadz sebagai gantinya bagi seorang ibu yang kondisinya memiliki bayi atau menyusui? Silahkan Ustadz. Ya, pertanyaan yang mungkin kita banyak dapatkan di masyarakat, dan sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan itu dari awal bahwa pahala-pahala yang kita ibadah-ibadah yang kita lakukan yang bernilai pahala itu insya Allah akan dilipat gandakan. Berpuasa pasti kan, sholat pasti, membaca Al-Quran juga, kemudian bersedekah, semua ibadah-ibadah yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan, kemudian kita lakukan di bulan suci Ramadan itu akan bernilai pahala dan berlipat ganda pahalanya. Nah, khusus pada ibu-ibu yang di rumah yang mereka tidak puasa gitu ya, bahkan mereka mungkin tidak bisa beriktikaf karena mungkin ada yang haid dan lain sebagainya, maka di sini Islam memberikan gambaran yang luas sekali mengenai ibadah tersebut. Jadi ibadah bukan hanya itikaf, ibadah di bulan suci Ramadan bukan hanya itikaf sebagaimana yang dilakukan oleh pria-pria gitu ya, yang mana mereka tidak ada halangan sehingga bisa beritikaf dan fokus ibadah gitu. Nah, kalau ibu-ibu di rumah maka lakukan apa yang mudah baginya, mengurus anak, menyusui, kemudian beres-beres rumah, ya kan, memasak untuk suaminya misalkan atau keluarganya, maka itu bisa juga bernilai ibadah dan pahala. Nah, maka kita tekankan bahwa semua ya hal-hal perbuatan yang bernilai ibadah, bukan hanya itikaf saja, bukan hanya puasa ya bagi kaum wanita yang tidak bisa melakukan puasa karena dia menyusui atau hamil atau lain sebagainya, tapi pintu ibadah-ibadah lain, rahmat-rahmat lain itu terbuka luas bagi para wanita, bagi para ibu-ibu yang sedang menyusui, mengurus anak, dan insya Allah malam Lailatul Qadarnya juga bisa dapat karena apa? Karena di malam Lailatul Qadar tentunya ketaatan itu akan menjadi azim, akan menjadi besar ketika kita berada di malam Lailatul Qadar dan dengan ibadah apapun. Misalnya kita ibadah membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Silaturahim, sedekah dan lain sebagainya itu di malam Lailatul Qadar itu sangat dianjurkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, jadi buat perempuan, para ibu-ibu, dan semuanya tidak perlu berkecil hati gitu ya Ustadz ya. Insya Allah apapun yang kita kerjakan selagi niatnya lillahi ta'ala, insya Allah itu akan bernilai pahala. Amin. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz, nah ini berkaitan dengan sesuatu yang dianjurkan di bulan Ramadan juga, yaitu adalah tentang zakat fitrah Ustadz. Nah, apakah boleh zakat fitrah dibayarkan setelah takbir berkumandang? Dalam artian setelah dilakukan saat sebelum sholat Idul Fitri, ataukah boleh mepet-mepet paling tidak pas malam takbiran ya Ustadz. Nah, sebenarnya kapan sih Ustadz dianjurkannya untuk membayar zakat fitrah? Nah, ini tentang waktu ya. Baiklah kalau gitu. Coba kita akan simak bagaimana nih pendapat dari Ustadz Furqon. Iya, jadi zakat fitrah dinamakan zakat fitrah karena zakat fitri dan zakat fitri ya, atau bisa juga zakat fitrah. Artinya kita
berzakat pada waktu apa? Fitri, Idul Fitri. Maksudnya Idul Fitri itu apa? Ketika Ramadan telah habis, hari ke-30 ya, malamnya habis, maghribnya, nah di situ mulai kita apa? Boleh atau boleh membayar zakat fitrah atau dianjurkan ya. Dianjurkan sebagian mazhab untuk menunaikan zakat fitrah pada hari tersebut. Karena apa? Karena namanya zakatul fitri, hari zakat fitri, zakatnya ketika waktu berbuka. Maksudnya ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan itu pada maghrib di hari ke-30 atau 29. Nah, ada juga yang mengatakan zakat fitri itu atau zakat fitrah dari kata fitrah, artinya suci. Kita menunaikan zakat supaya kita menjadi suci. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin kita mengerjakan banyak kesalahan, maksiat di bulan suci Ramadan atau ibadahnya kurang sempurna, maka disyariatkan apa? Disyariatkan untuk kita membayar zakat agar ibadah kita lebih sempurna lagi. Nah, itu kenapa dinamakan zakatul fitrah atau zakatul fitri. Nah, kemudian tadi pertanyaannya, bolehkah kita membayar? Sebenarnya zakat fitrah itu boleh saja untuk dibayar di awal bulan suci Ramadan karena karena waktunya luas ya di bulan suci Ramadan zakat fitrah itu. Karena karena zakat fitrah itu berkaitan tentang bulan suci Ramadan, maka boleh untuk dikeluarkan di awal, di akhir atau di tengah. Nah, kalau setelah sholat Id ya, imam berkhutbah tuh, boleh gak? Nah, sebagian mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Paling akhir mati itu ketika kita apa? Ketika kita jalan menuju sholat. Nah, sebelum imamnya berdiri khutbah atau sebelum sholat gitu ya. Sebelum sholat Idul Fitri kita sudah membayar zakat fitrah tersebut. Adapun fa'in ada ba'da sholat atau ba'daha kata Nabi, maka barang siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri ya, maka dia apa? Itu disamakan dengan sedekah biasa. Artinya apa? Nah, artinya dia terlambat di dalam menunaikan kewajiban dalam zakat fitrah. Tapi ada lagi ulama mengatakan boleh kalau di sana ada maslahatnya, misalkan tahun kemarin zamannya corona gitu ya. Jadi atau masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh ahli zakat. Kebanyakan orang itu mereka sebelum sholat ya, mereka menunaikan zakat, kirim rekening gitu ya ke lazis-lazis yang ada di Indonesia sebelum sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana panitia yang membagikan sedangkan mereka sedang libur gitu ya, lagi fokus Idul Fitri, tamu-tamu, dan nggak mungkin untuk dibagikan sebelum sholat Idul Fitri. Maka dibolehkan, hanya saja dibayarkannya itu sebelum Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri itu sudah bayar transfer, tapi pembagiannya itu mungkin setelah sholat Idul Fitri atau sebulan kemudian atau 2 bulan kemudian sesuai dengan maslahat yang dilihat yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi kita makin tahu lagi ya, Bapak Ibu sekalian, tentang waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi jangan sampai terlewat. Nah, ini masih ada beberapa hari lagi sebelum nanti Ramadan akan berpulang. Jadi boleh silakan diingat-ingat apakah sudah bayar zakat fitrahnya atau belum. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang sudah hadir di Zoom pada kali ini dan juga teman-teman yang selalu setia menyaksikan streamingnya dan juga rekaman Zoom kami di YouTube Kajian Kampung Syariah. Semoga Allah selalu berkahi kita semua dan pastinya semangat terus untuk beribadah sebelum nanti kita akan sama-sama bergembira menyambut hari kemenangan. Amin amin ya robbal alamin. Saya Ella Syadiah bersama dengan Ustadz Furqon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.